dari kelompok 2. Jadi di sini kita bakal bikin vlog tentang Museum Kebangkitan Nasional. Ayo kita perkenalan dulu. Yuk! Museum Kebangkitan Nasional merupakan monumen dari tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional. Juga ditemukannya organisasi dari pergerakan modern untuk pertama kali, yaitu Budi Utomo. Museum ini berada di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 26 di Jakarta Pusat. Luas tanah dari museum ini itu adalah 14.625 meter persegi, sementara luas bangunan itu adalah 5.255 meter persegi. Sebelum menjadi museum seperti ini, sebelumnya itu adalah Sekolah Kedokteran Stovia atau School Thought of Leading Fine in Landscape Arts. Nah, sekarang kita ada di ruang pengajar Stovia. Pada di ruang pengajar Stovia ini terdapat 12 pengajar yang didampingi oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan Stovia terbaik. Nah, setiap tahunnya pengajar Stovia mengalami perubahan. Mereka memiliki hak cuti untuk pulang setahun sekali, pulang kembali ke Belanda. Nah, mereka akan menempati ruang pengajar ini pada saat menjelang pembelajaran, saat istirahat sekolah, dan sesuai pembelajaran. Ruang media pembelajaran. Pembelajaran di Stovia ini lebih menekankan ke arah praktek sehingga membutuhkan media yang memudahkan simulasi pembelajarannya. Media pembelajaran ditempatkan dalam ruang tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar saat memasuki ruang pembelajaran. Nah, sekarang ini kita berada di ruang kelas Stovia. Ruang kelas ini tanpa adanya sekat dan juga pintu dulunya. Nah, sebagian besar dari siswa-siswa ini berasal dari Pulau Jawa. Kita bisa lihat dari cara berpakaiannya menggunakan batik dan juga belangko. Tapi ada juga yang berasal dari luar Pulau Jawa, seperti Medan, Ambon, Makassar. Nah, dulunya sekolah Stovia ini hanya untuk laki-laki. Makanya kita bisa lihat di sini tidak ada siswa perempuan. Sampai tahun 1912 ada siswa perempuan yang beruntung yang bernama Marie Thomas. Ini adalah tempat pengobatan tradisional. Pada masa itu, masyarakat lebih mempercayai hal-hal mistis, dan maka itu mereka saat sakit akan pergi ke dukun. Di sini ada beberapa dukun, yaitu ada dukun beranak, dukun jampi, dukun kitan, dan dukun pijat. Di sini juga ada beberapa alat pengobatannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruangan Memorial Budi Utomo yang dulu biasa disebut sebagai ruangan praktek anatomi. Ruangan ini paling bersejarah dari ruang-ruang yang lainnya. Karena di ruangan ini Sutomo dan kawan-kawannya mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Orang-orang Budi Utomo berasal dari berbagai macam latar belakang. Ada yang dari Jawa, Bugis, Makassar, bahkan orang Ambon pun ikut menyuarakan rasa kebangkitan nasionalnya. Nah, sekarang saya berada di ruang sekolah Dokter Jawa yang bisa disebut juga di sekolah Stovia, dan di sini saya ada di museum yang menampilkan alat-alat medis pada zaman Stovia. Jadi bisa kalian lihat di sini salah satu contohnya ada alat pencatat jantung. Ini sangat besar sekali ya kalau dilihat, seperti tenaga uap. Nah, sekarang di sini saya ingin menjelaskan kenapa sih apa yang para dokter Jawa cita-citakan, apa yang ingin mereka capai. Jadi karena mereka itu adalah dokter dan pada zamannya itu ada penjajahan, banyak kerja paksa, dan banyak yang sakit juga karena kerja paksa, sampai-sampai banyak yang meninggal. Nah, karena peran dokter inilah para dokter mengetahui keadaan dan nasib para rakyatnya. Jadi dokter-dokter Jawa ini tergugah rasa hatinya untuk membuat yang namanya organisasi Budi Utomo untuk memperjuangkan hak dan martabat bangsa yang dikehendakinya. Nah, jadi di sini saya udah ada di ruang asrama. Di asrama ini selain menjadi tempat beristirahat, juga menjadi tempat berdiskusi para siswa-siswa Stovia.
Jadi sebagian siswa-siswa Stovia ini berdiskusi tentang kebangsaan terkait gagasan untuk memperjuangkan bangsanya yang tertindas. FYI juga, siswa-siswa Stovia ini wajib menggunakan bahasa Belanda untuk menjadi bahasa pengantar pembelajaran dan juga menjadi bahasa komunikasi di asrama. Di museum ini terdapat 2042 koleksi bangunan replikasi. Terdapat jam dinding, patung, miniatur, peta, foto, perabotan medis, dan banyak lainnya. Di setiap museum ini juga terdapat pendingin ruangan yang membuat pengunjung nyaman saat berkunjung. Nah, jadi di dalam Museum Kebangkitan Nasional juga terdapat beberapa ruangan perpustakaan yang dikelola oleh komunitas buku berkaki yang memiliki ribuan buku untuk anak-anak. Nah, di sebelah sana ada aula yang difungsikan untuk sekolah tari tradisional gratis yang dikelola oleh Yayasan Belantara Budaya Indonesia. Kunjungan Dr. Wahidin Sudiro pada Desember 1907 dengan Sutomo untuk mensosialisasikan organisasi menjadi wadah perjuangan. Mayoritas pelajar Stovia setuju untuk mendirikan organisasi sebagai sarana untuk mengejar kemajuan masyarakat Bumiputra. Hingga pada akhirnya di hari Rabu 20 Mei 1908 jam 9 pagi, pelajar Stovia di bawah kepemimpinan Sutomo berkumpul di ruang anatomi untuk musyawarah mendirikan organisasi dan kepengurusan. I promised myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, would throw myself off